5, 4, 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat, salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, dan semangat pagi. Di kesempatan yang membahagiakan ini, bertepatan dengan Hari Guru Nasional dan Hari Ulang Tahun PGRI yang ke-77, tahun 2022, kami podcast pendidikan melalui Kendal Pintar Berbagi kedatangan tamu yang luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Ini adalah tamu-tamu hebat kita, 3 orang Bapak Ibu yang merupakan kepala sekolah berprestasi yang kemarin telah kita laksanakan kegiatannya dalam lomba guru berprestasi dan kepala sekolah berprestasi tahun 2022. Dan perlu kita ketahui bersama, kepala sekolah berprestasi ataupun guru berprestasi yang kami lakukan di tahun ini bukan hanya untuk memotret Bapak Ibu guru dan kepala sekolah yang saat ini sedang melakukan sesuatu, berkarya, berinovasi. Ini merupakan penilaian yang Bapak Ibu guru ini sudah berjalan sekian waktu, Bapak Ibu sekalian. Pasti sahabat pendidikan di Kabupaten Kendal sudah nggak sabar siapa saja sih tamu-tamu kita yang hebat dan luar biasa di kesempatan hari ini. Saya perkenalkan tamu kita yang pertama adalah Ibu Nursih, Sarjana Pendidikan. Assalamualaikum Ibu. Beliau adalah Kepala TK Aba 3 Purworejo Ringinarum. Kemudian tamu kita yang kedua adalah Ibu Wahyuni, Sarjana Pendidikan. Assalamualaikum Ibu. Beliau adalah Kepala SD Negeri 2 Sambung Sari Weleri. Dan tamu hebat kita yang ketiga adalah Bapak Dr. Andes Sutrisno MPD. Assalamualaikum Pak Sutrisno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wahyu. Beliau adalah Kepala SMP Negeri 4 Cepiring. Sehat semua ya Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah, dan tentu saja senantiasa semangat ya Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, apa yang sudah diraih Bapak Ibu sekalian di pemilihan kepala sekolah berprestasi tahun 2022 ini bukan hanya apa yang Bapak Ibu lakukan di tahun ini saja, namun sudah berproses di sekian waktu. Dan memang kita semua dalam hal ini Pemda Kendal sedang turut untuk mensukseskan Merdeka Belajar, sehingga kepala sekolah berprestasi yang kita ikutkan dalam kegiatan pemilihannya adalah kepala sekolah penggerak, begitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, yang pertama, bagaimana sih perasaan Bapak Ibu sekalian mengikuti kepala sekolah berprestasi dan akhirnya menjadi yang terbaik di antara sekian banyak Bapak Ibu kepala sekolah yang lain? Mungkin dari Bu Nursih bisa menyampaikan? Bapak, terima kasih waktunya. Mungkin tidak terpikirkan oleh kami untuk bisa sampai ke sini di hari ini, mungkin karena mungkin teman-teman yang lain ada yang lebih hebat di kecamatan masing-masing dan mereka mungkin sudah banyak berpengalaman daripada saya. Namun mungkin dari beberapa penilaian sehingga saya menjadi yang terbaik itu juga mungkin kehendak Allah dan mungkin dari hasil kerja keras atau mungkin dari beberapa pengalaman yang pernah saya lakukan. Oke. Kira-kira pengalaman apa Bu yang menurut Ibu luar biasa begitu? Mungkin bisa dibagi sedikit ke pemirsa yang ada? Mungkin pengalaman saya sebagai guru sudah kurang lebih 21 tahun Bapak. 21 tahun. Kemudian menjadi kepala sekolah sendiri mungkin dari 2 dekade, istilahnya 4 tahun ganti SK, 4 tahun ganti SK, begitu kurang lebih 16 tahun. Kalau Bu Wahyuni sendiri perasaannya gimana Bu? Iya Bapak, terima kasih. Sama seperti Bu Nursih ya Bapak, saya juga tidak mengira kalau alhamdulillah untuk hari ini bisa duduk di sini. Juga kemarin ditetapkan sebagai kepala sekolah berprestasi peringkat 1 ya Bapak, tapi saya juga sangat bersyukur, tentunya juga merasa bangga. Alhamdulillah ini juga karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tentunya juga berkat dukungan, motivasi, pengarahan dan bimbingan dari
teman-teman, baik itu Bunda Korwil di kecamatan, Bapak Ibu pengawas, terutama berkah doa Bapak, ya, karena pada waktu akan maju lomba alhamdulillah banyak sekali yang mendoakan. Jadi ini merupakan berkah dari doa bersama. Alhamdulillah saya bisa menjadi kepala sekolah berprestasi. Itu sesuatu yang luar biasa Bapak, saya betul-betul tidak mengira. Kalau mengabdi sebagai pendidik sudah berapa lama? Saya sejak 93, kemudian kepala sekolah 2008, berarti menjadi kepala sekolah sudah 12 tahun 3 bulan. Ini hampir selesai. Luar biasa. Dan ikut 14 tahun ya. Ikut sekolah penggerak di angkatan keberapa, Bu? Angkatan pertama Bapak. Angkatan pertama ya. Alhamdulillah. Oke, Bu Nursi juga angkatan kedua. Oke, kita bergeser ke Tamu kita yang paling ganteng, Bapak Ibu dan pemirsa, ini Pak Sutrisno, beliau Kepala SMP Negeri 4 Sepiring. Gimana Pak perasaannya? pastinya sangat senang, bersyukur, dan ini pengalaman pertama ya. Dan pastinya dalam kesempatan ini saya juga bangga bukan hanya pada diri saya sendiri, tapi bangga kepada tim kami yang di SMP Negeri 4 Sepiring, karena tanpa tim yang solid ini tidak mungkin ya, tidak mungkin saya bisa mengumpulkan dokumen ini portofolio setebal itu sebanyak itu pasti berkat dari kesolidan teman-teman yang di lapangan atau di sekolah kami. Tapi lepas dari itu, saya juga sebenarnya lebih menginginkan bahwa ini contoh bahwa saya sudah tua dan katakanlah paling dituakan di sekolah kami itu masih mampu menunjukkan kemauan untuk berprestasi lah, meskipun ya seperti ini, tapi itu harus dicontoh oleh teman-teman di lapangan dan lebih semangat lagi seperti itu. Ya. Pak Trisno dan Bu Wahyuni dan Bu Nursi, motivasi apa kemarin Bapak Ibu sekalian ini bersemangat untuk mengikuti pemilihan kepala sekolah berprestasi? Motivasinya, apakah memang ingin memotivasi guru-guru muda, memotivasi stakeholder, atau apa? Monggo Pak Trisno dulu sekarang. Yang paling utama karena kita sebagai istilahnya pemimpin pembelajaran begitu ya di lapangan, itu kami butuh teman-teman yang motivasinya luar biasa, kesolidannya, kerjasamanya, dan ini harus dimulai dari kepala sekolah, karena dalam program PSP ini yang diutamakan atau yang diuji pertama, diseleksi adalah kepala sekolah.
wabarakatuh. Kami siswa kelas 5 dari SD Negeri 4 Tegalrejo Bagandan mengucapkan selamat dari guru untuk Bapak dan Ibu guru di seluruh Indonesia. Serentak berinovasi, wujudkan Merdeka Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 6 SD Negeri 1 Banyutowo mengucapkan selamat Hari Guru Nasional tahun 2022. Selamat Hari Guru Nasional tahun 2022. Serentak berinovasi, wujudkan Merdeka Belajar. Selamat Hari Guru Nasional tahun 2022. Serentak berinovasi, wujudkan Merdeka Belajar. Selamat Hari Guru Nasional tahun 2022. Serentak berinovasi, wujudkan Merdeka. Oke, kembali lagi di podcast pendidikan Among Siswa. Masih bersama saya Wahyu Yusuf Ahmadi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal, dan kita masih bersama 3 kepala sekolah hebat hasil kepala sekolah berprestasi tahun 2022. Tadi kita sudah ngobrol-ngobrol banyak dengan beliau-beliau ini. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Di ngobrol tadi saya menangkap bahwa ada satu value atau nilai keberhasilan Bapak Ibu sekalian ini sampai titik ini adalah dukungan dari stakeholder atau pihak yang terkait, gitu ya. Ya. Nah, kira-kira Bapak Ibu sekalian, stakeholder siapa saja sih yang memang saat ini memang mutlak ataupun perlu untuk kita ajak dalam rangka untuk melaksanakan Merdeka Belajar ataupun pendidikan yang berkualitas di Bapak Ibu sekalian. Nggih. Monggo Bu Nursih dulu bisa disampaikan. Yang mungkin mendukung pembelajaran di sekolah atau di lembaga kami adalah terutama dari peserta didik, kemudian dari wali murid, kemudian dari pengurus komite, dan tentu saja instansi terkait seperti pengawas dan korwil. Itu semuanya dalam lingkaran yang sama-sama ingin memajukan lembaga kami, dan kami welcome sekali dengan semua yang ada yang bisa bersinergi, berkolaborasi untuk memajukan lembaga kami. Oke, dan memang intens ya Bu ya, komunikasi dilakukan ya, misalnya baik itu rencana kebijakan Bapak Ibu kepala sekolah ini sendiri, pelaksanaan, dan juga berkala disampaikan dan ada evaluasi, begitu ya. Oke, kalau dari Bu Wahyuni sendiri? Ya, terima kasih Bapak untuk stakeholder. Saya rasa yang pertama Bapak Ibu Guru, ya, Dewan Guru, karena untuk Dewan Guru adalah sebagai pelaksana dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka ini, terutama dalam pelaksanaan pembelajaran bertiga residensi, itu yang terjun langsung di kelas mendidik anak-anak adalah para guru. Tak lupa juga orang tua, karena orang tua ini peran sertanya juga sangat banyak sekali. Apabila teman-teman guru mengalami kesulitan begitu di sekolah, itu sangat memerlukan bantuan dari orang tua, Bapak. Juga komite sekolah itu juga sangat berperan terhadap program-program di sekolah kami. Juga anak-anak juga itu juga sangat berperan sebagai apa itu Bapak, pembelajaran ya, sebagai pelaksana pembelajar untuk anak-anak itu. Kemudian tak lupa juga terima kasih untuk dinas terkait, baik dinas kabupaten, dinas pendidikan kabupaten maupun di lingkungan Korwil Kecamatan Bali. Jadi saya rasa banyak sekali stakeholder yang ikut berperan dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka di SD 2 Samisari. Oke. Nggih, kalau Pak Tresno yang di SMP Negeri 4 Sepiring, saya beberapa kali memang mengikuti kegiatan beliau. Stakeholder banyak dilibatkan ya Pak. Dinas Lingkungan Hidup misalnya, kemudian HIPMI misalnya, kemudian Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah misalnya, dan juga pihak-pihak lain, begitu ya. Nah, saya kira ini nanti juga menginspirasi kita semua, Bapak Ibu sekalian,
bahwa memang pentingnya kita untuk mewujudkan tujuan pendidikan itu adalah memetakan stakeholder kita ya Bapak Ibu sekalian nggih. Monggo dipetakan aja siapa yang terkait di situ, dan stakeholder ini tidak harus dari instansi pemerintah gitu ya Bapak Ibu sekalian nggih. Sektor-sektor swasta ini justru akan luar biasa kalau memang bisa kita gandeng. Sehingga harapannya mereka memang bisa menjadi pihak yang melek terhadap pendidikan dan harapannya bisa berkontribusi. Nah, kalau Pak Tresno nih, stakeholdernya kira-kira seperti apa? Ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Kadinas itu bahwa untuk sukses mengimplementasikan kurikulum Merdeka atau mengimplementasikan kurikulum Merdeka itu tidak hanya berdiri seorang diri, itu mustahil zaman sekarang. Kita harus berkolaborasi dengan apa yang tadi istilahnya stakeholder ya. Ya pastinya stakeholder yang paling kelihatan itu di sekolah ya, di dalam sekolah, warga sekolah itu harus kita kerahkan semuanya, dari tukang sapu sampai kepala sekolah semuanya berperan. Nah di samping itu stakeholder yang dari luar ya atau eksternal ini juga sangat menentukan, termasuk orang tua ya. Orang tua ini sangat-sangat penting Bapak Ibu untuk kesuksesan implementasi kurikulum Merdeka. Jangan sampai ada salah kok anak diajak ke industri di pembelajaran kok jadi banyak yang di luar kelas dan sebagainya. Ini merupakan sebuah situasi terkini untuk implementasi ini, bahwa kita sebisa mungkin menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Anak kalau di kelas dulu itu jenuh dan kurang, sehingga harus berinteraksi dengan lingkungan, ke pantai, mengenalkan anak tentang abrasi dan sebagainya. Kemudian stakeholder yang lain yang tidak kalah pentingnya yaitu pembina-pembina kami, yaitu Bapak dari jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Ini juga sangat menentukan keberhasilan kami untuk berinovasi. Tanpa dukungan beliau yang di dinas ini pasti ya. Kemudian pastinya pemerintah daerah juga pemerintah pusat ini juga termasuk stakeholder, dan yang tidak kalah penting yang tidak bisa kita abaikan adalah kemitraan Bapak Ibu. Jadi kita harus sebanyak mungkin bermitra, tidak hanya yang kalau yang manual atau yang yang biasa kan dengan lembaga-lembaga pemerintah yang sudah ada. Nah, kita coba rangkul semuanya, karena pada prinsipnya keberhasilan pendidikan di masyarakat kita ini adalah tanggung jawab kita bersama, baik itu pemerintah, sekolah maupun masyarakat, termasuk orang tua. Jadi semuanya kita rangkul, kita kerahkan. Nah, ini perlu inovasi atau keberanian dari kepala sekolah. Nah, dengan adanya kemerdekaan belajar ini, ada angin segar Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu kepala sekolah yang biasa atau suka berinovasi, karena ini memberikan kebebasan kita, keleluasaan kita untuk berinovasi, mengembangkan bakat kita. Kita tidak terpancang dengan aturan-aturan yang reguler, kita bisa browsing dan sebagainya. Seperti itu Mas. Nggih, matur nuwun Pak Tresno. Oke Bapak Ibu sekalian, tentu saja sudah banyak yang Bapak Ibu sekalian lakukan gitu nggih. Kalau sekolah penggerak yang angkatan pertama berarti sudah 3 semester ya atasnya. Betul ya Bu ya? Sudah 3 semester mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Begitu. Kalau yang angkatan kedua masuk ke semester 1 ya Bu ya. Nah, apa sih yang sudah dilakukan Bapak Ibu kepala sekolah yang luar biasa di sini ini, yang nantinya bisa menginspirasi yang lain? Program-program apa, kebijakan-kebijakan apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu kepala sekolah? Karena kepala sekolah ini kan leadernya nih, manajernya nih, nahkodanya gitu, pemimpinnya di sebuah ekosistem pendidikan, dalam hal ini adalah sekolah. Mungkin dari Pak Tresno dulu, apa yang sudah dilakukan, atau ada mimpi apa sih, atau ada mimpi apa dari Pak Tresno yang akan dilakukan? Ya, selama ini pengalaman paling menarik atau yang paling menonjol yang kami andalkan adalah penciptaan sekolah menyenangkan dengan cara mengikis habis perundungan. Ya.
perundungan ini ini sudah kami terapkan, dan kita bekerjasama dengan Puspeka, Pusat Pendidikan Karakter, ya, dan sesuai dengan instruksi dari Bapak Mas Menteri itu, bahwa kita itu punya PR besar, bahwa pendidikan di Indonesia itu memiliki PR besar yang masih harus kita penuhi, yaitu radikalisme, hilangnya radikalisme, kemudian dan intoleransi, kemudian perundungan dan kekerasan seksual. Ini semuanya berkait dengan penciptaan suasana menyenangkan yang digembar-gemborkan dalam implementasi kurikulum merdeka. Nah, kami sudah mencoba menerapkan itu dan luar biasa hasilnya, Bapak Ibu. Anak-anak yang tadinya ini akan meningkatkan istilahnya gairah belajar begitu ya. Kami menangkap bahwa angka bolos sekolah begitu ya, tidak sekolah tanpa izin itu sangat menurun drastis dengan setelah kita terapkan 1 tahun anti bullying, program anti bullying. Nah, teknik yang menarik adalah bahwa ini kami tidak menggunakan yang konvensional, tapi melibatkan siswa, Bapak ya, melibatkan siswa untuk menjadi agent anti bullying, sehingga anak-anak itu, karena biasanya kan anti bullying itu kan anak-anak itu takut untuk langsung melapor ke guru dan sebagainya. Dengan adanya agen perundungan yang kita rekrut dari siswa-siswa yang menonjol, tidak hanya berprestasi akademik, tapi yang tubuhnya barangkali kuat, yang istilahnya menjadi geng, itu kita rekrut, kita wadahi, kita arahkan untuk melibas perundungan, sehingga anak-anak sekolah akan bebas dari perundungan dan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Dan luar biasanya, Bapak Ibu, setelah kita terapkan itu ya, itu dalam 1 tahun kita yang tadinya, saya sudah hampir 3 tahun di sana ya, tahun yang ketiga PPDB itu selalu kita kekurangan murid, Bapak Ibu, yang 2 tahun sebelum kita menerapkan anti bullying itu. Nah, tahun terakhir ini ya, setelah kita menerapkan itu, kita menjadi surplus pendaftar atau calon siswa PPDB, sehingga mau tidak mau terpaksa kita menolak hampir 2 kelas. Nah, ini luar biasa yang kami syukuri, dan pastinya saya bersyukur kepada teman-teman tim anti perundungan di lapangan atau di sekolah kami. Dari kekurangan murid menjadi kekurangan ruang kelas, begitu ya Pak ya? Iya, dari kekurangan murid menjadi kekurangan ruang kelas, begitu ya. Dan ini kayaknya sinyal bagi kami, gitu ya, untuk menambah ruang kelas di SMP Negeri 4 Cepiring, Bapak Ibu sekalian. Gitu ya Pak ya? Jadi, saya kira anti perundungan ya Pak yang dianggap luar biasa, dan ada hal lain yaitu kegiatan kewirausahaan terus didorong, kemudian adiwiyata Pak ya, adiwiyata, pendekatan-pendekatan ke sana luar biasa. Kita beralih ke Bu Wahyuni nih, di jenjang SD begitu. Kegiatan apa yang Ibu anggap luar biasa yang sudah dilakukan, dan juga mungkin mimpi atau harapan begitu di sekolah Ibu seperti apa? Untuk di SD 2 Sambung Sari itu kan pertama ditetapkan sebagai sekolah penggerak, Bapak. Itu banyak sekali hal-hal baru yang belum kami ketahui, hal-hal baru termasuk perubahan kurikulumnya, terutama di pembelajarannya, Bapak. Untuk pembelajaran paradigma baru, pembelajaran berdiferensiasi itu merupakan hal baru bagi kami di SD 2 Sambung Sari, terutama untuk teman-teman guru. Itu merupakan suatu tantangan. Bagaimana kita bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? Apa yang kita lakukan supaya bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi begitu? Nah, dengan hal baru tersebut, kami koordinasi, ini saya sebagai kepala sekolah dengan teman-teman guru, ayo kita harus bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, gitu Bapak. Kami sering sharing dengan teman-teman guru, saya sebagai kepala sekolah, sebagai pemimpin pembelajaran harus bisa. Teman-teman harus bisa. Nah, yang kami lakukan itu kita merancang program dulu, Bapak. Di perencanaan pembelajaran berdiferensiasi kita pelajari bagaimana rencana pembelajarannya, terutama pelaksanaannya di kelas. Di kelas kita banyak belajar dari video-video di YouTube, atau yang paling membantu kami itu di PMM. Alhamdulillah, teman-teman guru semangat
untuk belajar. Setelah 3 semester, alhamdulillah walaupun belum sempurna kami melaksanakan untuk SD 2 Sambosari, untuk pembelajaran berdiferensiasi sudah terlihat kalau saya amati waktu supervisi dengan teman-teman waktu mengajar, anak-anak di kelas juga kelihatan senang, nyaman, tidak ketakutan begitu ya, karena Pak Guru, Bu Guru sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian apabila ada kesulitan teman-teman, tiap hari Sabtu kami mengadakan referensi bersama, Bapak. Di sekolah juga ada rutin ya, Bu ya? Komunitas praktisi. Jadi kalau tidak ada agenda lain di Bapak, setiap Sabtu kami berkumpul untuk mengevaluasi pembelajaran 1 minggu kemarin, kemudian rencana pembelajaran untuk minggu ke depan, kita materinya apa, teman-teman ada yang kesulitan, kita saling sharing, saling membantu, belajar bersama, yang teman-teman sudah baik, berbagi praktek baik, begitu Bapak, untuk pelaksanaan di SD 2 Sambosari, terutama untuk pembelajaran berdiferensiasi. Oke, luar betul ingin menerapkan sebaik mungkin. Oke, luar biasa. Tadi saya kira ya Bapak Ibu sekalian sepakat nih yang disampaikan Bu Wahyuni, dan itulah yang saat ini sedang kita kembangkan di Kabupaten Kendal dengan kebijakan namanya Among Siswa. Ya, intinya adalah pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang berpihak kepada anak-anak kita. Kalau Merdeka Belajar itu kapal besar Indonesia, lah kita punya kapal kecil Kabupaten Kendal yang kita beri nama Among Siswa. Saya kira substansinya tadi banyak diinformasikan oleh Bu Wahyuni. Selanjutnya untuk Bu Nursih di jenjang TK, Bu. Apa sih yang memang menurut Ibu hal yang luar biasa sudah dilakukan, dan saya kira apa yang akan dilakukan, begitu? Dipersilakan. Di kami sendiri di TK Banotika Purworejo itu mungkin program-program yang berbeda dari lembaga-lembaga lain adalah di bidang program bahwasannya kita seperti TKIT gitu Bapak. Jadi ada muatan lokal yang lebih banyak daripada lembaga lain, terutama di jenjang TK di sekecamatan kami. Jadi muatan lokal seperti hafalan hadis, doa dan surat pendek itu kita ada target-targetnya yang mungkin lebih banyak daripada yang lain. Kemudian pengelolaan menu jajan itu dikelola oleh sekolah dan orang tua. Jadi kita kelas bareng dengan orang tuanya kita jalankan untuk menu yang mana dikelola oleh sekolahan. Jadi anak-anak tidak ada jajan di luar. Kemudian setelah memasuki saya sebagai sekolah penggerak di semester ini, jadi untuk pembelajarannya kita sedikit berubah karena sudah tidak ada lagi bangku dan kursi di kelas. Kemudian kita penataan kelasnya juga menggunakan waspad dan aransi kelasnya dengan kalimat-kalimat pemantik, sehingga anak-anak itu sepertinya lebih senang begitu masuk kelas dan enggan keluar gitu Pak. Jam istirahat pun mereka masih asik bermain. Itulah yang kami harapkan. Jadi sekolah menyenangkan itu betul-betul mereka rasakan mulai kita masuk di sekolah penggerak tersebut. Oke, luar biasa berbagi pengalaman, sharing dari Bapak Ibu sekalian, insan pendidikan yang ada. Bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu kepala sekolah hebat kita tentu saja tidak berhenti di sini. Beliau juga akan terus melakukan inovasi, kreativitas, pengembangan dan sebagainya. Pun demikian bagi Bapak Ibu sekalian, bahwa kita tidak harus sama, bisa kita adopsi, bisa juga kita adaptasi sesuai dengan kondisi dari masing-masing sekolah, begitu ya. Dan tadi beberapa hal izin saya simpulkan Bapak Ibu sekalian. Saat ini sudah saatnya sekolah kita, ruang kelas kita menjadi tempat yang menyenangkan dan membahagiakan bagi anak-anak kita. Yang pertama. Yang kedua, bahwa ruang kelas bagi anak-anak kita bukan hanya di ruang kelas secara fisik, begitu nggih. Sehingga ruang kelasnya adalah di tempat manapun yang bisa belajar hal-hal baik yang nantinya bermanfaat bagi kehidupan generasi penerus kita, Pak ya. Dan tentu saja Bapak Ibu guru dengan profesinya berkolaborasi dengan stakeholder yang lain untuk terus mensukseskan tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Dan yang selanjutnya saya kira minat dan bakat anak-anak kita juga menjadi penting ya Bapak Ibu sekalian. Anak-anak kita tentu saja memiliki kelebihan di sisi masing-masing, ada yang akademik maupun non-akademik. Ini yang memang terus harus kita dorong Pak ya. Dan juga kita sepakat
kita semua siap untuk terus mengimplementasikan kebijakan Merdeka Belajar melalui sekolah penggerak maupun kurikulum Merdeka di sekolah masing-masing. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, dukungan ekosistem ini menjadi penting. Saya yakin Pak Tresno, Bu Wahyuni maupun Bu Nursih begitu menjadi sampai sejauh ini bukan hanya faktor individu saja, namun dukungan semua pihak termasuk kami. Dinas ini harus terus mendukung. Harapannya nanti muncul Pak Tresno yang lain, muncul Bu Wahyuni yang lain, muncul Bu Nursih yang lain. Demikian Bapak Ibu sekalian pemirsa podcast pendidikan Among Siswa. Sebelum nanti kita closing, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya akhiri dengan pantun Bapak Ibu sekalian. Sesampai Kabupaten Kendal itu Kendal beribadat. Cakep. Terus berbenah untuk menjadi pusat industri dan pariwisata. Cakep. Maju terus Bapak Ibu kepala sekolah yang hebat, mendidik dengan filosofi Among Siswa. Demikian Bapak Ibu dan insan pendidikan di Kabupaten Kendal di hari yang luar biasa ini, Hari Guru Nasional. Mari Bapak Ibu sekalian kita bersama-sama pekikan semangat kita tunjukkan semangat kita bersama-sama Bapak Ibu sekalian dimulai dari sekarang. Serentak berinovasi, wujudkan Merdeka Belajar. Demikian Bapak Ibu sekalian, semoga podcast ini bisa bermanfaat, bisa menginspirasi kita semua dan kita bisa terus belajar dan saling bergerak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.